Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Bu Zahro tanya bagaimana kabarnya, jawabnya, ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, badan sehat, pikiran cerdas, ceria, dapat lindungan Allah. Nah, sekarang anak-anakku kelas 2 kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran 1. Ayo, simak pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, sesuai dengan tema yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Nah, Bu Zahro sekarang punya bacaan nih. Ayo kita baca bersama-sama ya. Setiap hari kamu pergi ke sekolah. Di sekolah kamu akan bertemu guru. Kamu juga bertemu banyak teman. Kamu dapat melakukan banyak hal, salah satunya berolahraga bersama. Olahraga bersama sangat menyenangkan. Hal itu dapat memupuk kebersamaan. Selain itu, membuat tubuh menjadi sehat. Nah, ini merupakan bacaan pembuka untuk materi selanjutnya tentang kebersamaan di sekolah, yaitu tentang kebersamaan dapat membuat hati menjadi senang dan olahraga bersama dapat membuat tubuh menjadi sehat. Nah, setelah mendengarkan pembuka pembelajaran tadi, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, Bu Zahro di sini punya cerita nih, judulnya Angsa-angsa yang cerdik. Ayo, diperhatikan ya ceritanya. Pada suatu hari, serigala melihat segerombolan angsa. Serigala bersiap memangsa mereka. Segerombolan angsa itu sangat ketakutan. Dengan sombong, serigala berkata kepada mereka, "Aku ini baik hati, jadi aku akan kabulkan permintaan terakhir kalian." Seekor angsa yang paling cerdas langsung berkata, "Izinkan kami menyanyi untuk yang terakhir kali." Serigala setuju dan mengizinkan angsa itu menyanyi. Terdengarlah suara teriakan keras dari angsa itu. Angsa kedua juga mulai berkoak-koak. Kemudian dilanjutkan angsa ketiga dan keempat. Serigala merasa kepalanya sakit mendengar suara angsa. Serigala akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia tidur tanpa makan malam sama sekali. Nah, itu tadi adalah cerita tentang angsa-angsa yang cerdik. Anak-anakku, ketahuilah kalau cerita angsa-angsa yang cerdik tadi merupakan cerita dongeng yang berjenis fabel. Iya, Ibu jelaskan ya, yaitu fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Fabel memiliki alur kisah dan pesan-pesan kebaikan di dalam cerita.
Nah, anak-anakku, dongeng itu ternyata memiliki unsur-unsurnya loh. Adapun unsur-unsur dalam dongeng adalah yang pertama, tokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Seperti yang cerita angsa-angsa yang cerdik tadi, tokohnya siapa saja? Yaitu tokohnya angsa dan serigala. Yang kedua, latar. Latar itu tempat terjadinya dongeng. Kalau dari cerita angsa-angsa yang cerdik tadi, kira-kira latarnya di mana ya tempatnya? Iya, di tepi sungai. Unsur yang ketiga adalah watak. Watak itu apa sih? Watak itu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Kalau kita bisa menyimpulkan, sifatnya dari angsa itu cerdik. Sifat dari serigala sombong. Ya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, amanat ini nanti akan kita bahas. Setelah belajar unsur dongeng tadi, yang meliputi salah satunya yaitu amanat anak-anakku. Jadi, apa sih pelajaran yang diperoleh dari fabel angsa-angsa yang cerdik tadi? Iya, bahwa kita tidak boleh sombong dan harus hidup rukun dengan sesama teman. Setelah belajar tentang fabel tadi, kita dapat pelajaran kalau kita tidak boleh hidup sombong dan harus saling hidup rukun dengan sesama teman. Nah, ini berkaitan ya anak-anakku dengan muatan PPKN yang akan kita pelajari hari ini. Muatan PPKN yaitu tentang sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Ada apa aja sih? Contohnya yang pertama, saling membantu satu sama lain dalam proses belajar. Yang kedua, tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan pada siapapun. Yang ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan. Contohnya, kalau ada teman kita yang kurang paham tentang pelajaran dan kita merasa kalau kita sudah memahaminya, bahwa sebaiknya kita membantunya untuk belajar bersama. Yang keempat, tidak saling mengejek dan menghina teman. Yang kelima, gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Setelah belajar muatan PPKN, sekarang kita beralih pada muatan matematika, anak-anakku. Di muatan matematika ini kita akan membuat kartu pecahan. Nah, Bu Zaro ada cerita. Bunga dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Bunga membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar ya anak-anakku. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat gambar di samping ini. Jadi bunga mempunyai 3 kartu pecahan. Yang pertama itu pecahan setengah, yang kedua pecahan sepertiga, yang ketiga pecahan seperempat. Di situ diberi keterangan. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Dilihat dari gambarnya, kotaknya sama besar ya dari pecahan setengah antara sisi kanan dan sisi kiri. Antara yang diarsir dan tidak diarsir semuanya besarnya sama. Begitu pula pada pecahan sepertiga dan seperempat. Nah, yang di bawahnya, perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Gambar yang kiri
adalah pembagian tidak sama besar, berarti bukan pecahan setengah. Gambar yang kanan merupakan pembagian sama besar, berarti merupakan pecahan setengah, karena yang di kiri tidak sama besar antara sisi kanan dan sisi kiri. Kalau yang di kanan adalah sama besar antara sisi kanan dan sisi kiri. Setelah belajar tentang membuat kartu pecahan tadi, tentang konsep yang sudah difahami, kita akan berdiskusi nih. Ayo kita berdiskusi bersama. Ayo berlatih. Nomor 1, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Bu Zahra punya 2 kotak nih. Satu kotaknya sudah diarsir, yang satu kotaknya belum diarsir. Pertanyaannya, banyak bangun di atas adalah? Iya, ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang warna biru ada berapa nih anak-anakku? Ada 1, sedangkan banyak bangunnya ada berapa? 2. Jadi bisa dilambangkan menjadi pecahan 1/2. Iya, sekarang yang nomor 2. Banyak bangun di atas adalah Bu Zahra punya 3 bintang. 1, 2, 3. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Warna birunya ada berapa? 1. Sedangkan banyak bangunnya ada berapa? 3. Jadi bisa dilambangkan dengan pecahan 1/3. Begitu seterusnya dengan yang nomor 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena anak-anak sudah semangat belajar pada hari ini. Selalu dijaga semangat belajarnya, jangan lupa tetap belajar. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.